Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Yuda Anggi Jiwantoro. Oke, pada kesempatan hari ini, di video ini kita akan ulas bersama terkait kesalahan-kesalahan yang umum terjadi pada penulisan atau penyusunan sebuah skripsi atau karya tulis ilmiah. Nah, tentu saja sering terjadi ya dalam penulisannya banyak mahasiswa yang mengalami kesulitan dalam pembuatan atau menuliskan sebuah penelitian. Salah satunya adalah terjadinya banyak kesalahan yang terjadi. Dan ini sebenarnya wajar ya karena memang proses awal ya, pasti latihan. Namun tentu saja ketika ini sudah akan diujikan ya, akan seminar proposal, sudah tentu ini akan mengurangi nilai kamu. Ya, nilai kalian akan berkurang ketika kesalahan-kesalahan ini tidak diperbaiki. Oleh karena itu, simak video ini dan tentunya untuk cross-check kembali penelitian yang sudah kalian buat, proposal Anda, pastikan bahwa kesalahan berikut ini sudah tidak ada lagi di proposal yang akan diujikan. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, kita akan langsung simak video berikut ini. Berikut ini adalah kesalahan umum yang memang sering terjadi ketika mahasiswa menulis atau menyusun sebuah skripsi atau karya tulis ilmiah. Nah, yang pertama adalah kesalahan layout. Nah, diantaranya adalah margin. Nah, ini yang sering terjadi pada mahasiswa dalam pembuatan skripsi ya. Jadi masalah margin ini menjadi basic tapi ternyata masih banyak terjadi kesalahan. Nah, yang sering terjadi misalnya di bab 1 ya, ini contohnya seperti ini ya. Namun marginnya ternyata tidak sesuai dengan pedoman. Nah, biasanya di pedoman itu kita pakainya 4433. Jadi di atas 4, kemudian kiri 4, kemudian kanan 3 dan bawahnya 3. Jadi margin ini adalah jarak antara dimulainya tulisan dengan tepi ya, tepi dari kertas yang kita pilih ya. Apakah itu A4, F4 dan seterusnya. Oke, jadi seperti ini. Nah, bagi kalian yang belum melakukan setting pada margin ini, Anda bisa langsung klik di layout-nya. Kemudian di sini ada pilihan margin, ya kita klik marginnya. Kemudian di sini kalau memang belum pernah kita setting di settingan tadi, ya 4433, kita pilih yang custom margin, kita klik. Kemudian di sini kita buat ya, top itu berarti yang atas ya, jarak dengan atas tulisannya adalah 4. Kemudian yang jarak dengan bagian kiri 4 juga. Kemudian yang bagian bawah 3, kemudian yang bagian kanan jaraknya juga 3. Nah, ini tinggal kita oke kan. Oke, maka tulisan akan menyesuaikan dengan margin yang telah kita buat atau kita tentukan tadi ya. Nah, bagi kalian kalau tadi disimak ya, di sini marginnya di sini menggunakan satuannya senti ya. Sedangkan kalau mungkin Anda belum pernah melakukan settingan di bagian margin ini, tertulisnya atau bagian satuannya adalah inci. Nah, di sini kalian bisa ubah ya dari yang inci menjadi senti karena memang cenderung ya orang Indonesia kan lebih familiar menggunakan senti dalam pengukuran. Oke, Anda bisa klik di file, kemudian option ya, option kemudian advance. Nah, di advance ini kita pilih bagian bawah ya, kita scroll dulu ke bawah. Nah, bagian ini ya, show measurement in unit of. Nah, di sini ada pilihan senti dan juga ada pilihan yang lainnya. Nah, kita pastikan pemilihannya di sentimeter. Nah, jadi yang tadinya inci kita bisa ubah ke sentimeter, kemudian oke. Sehingga nanti setiap pengukuran, kemudian juga perhitungan ini ya, ini penggaris ya, garisannya pun juga dalam bentuk dalam satuan senti. Dan ini tentunya akan memudahkan kita. Oke, jadi tentukan margin ya, marginnya sesuai dengan pedoman. Jadi dibaca lagi pedomannya apakah memang menggunakan 4433 atau mungkin menggunakan aturan yang lainnya. Jadi dilihat lagi pedoman. Oke, kemudian kesalahan kedua adalah spasi double. Nah, ini juga perlu kalian cek ya, pastikan dalam penulisan sebuah paragraf tidak ada spasi yang double. Nah, seperti ini spasinya double. Biasanya hal ini terjadi kalau kalian copy paste dari internet ya, atau mungkin dari sebuah artikel kemudian Anda pastekan di Word. Biasanya akan sering terjadi ada beberapa kalimat atau beberapa kata yang double spasi. Dipastikan, dicek lagi ya, memastikan tidak ada
double spasi dalam kalimat atau paragraf yang Anda buat, seperti itu. Kemudian jenis fontnya. Nah, jenis font ini sering terjadi meskipun ya biasanya dalam satu bab itu aman ya. Aman itu sama fontnya. Misalnya menggunakan Times New Roman ya, semuanya sudah sama. Namun biasanya pada pergantian bab ini yang masih sering terjadi, ada beberapa yang tidak sesuai ya, artinya fontnya itu berbeda dengan yang sebelumnya. Jadi ini perlu diperhatikan. Kemudian juga ketika menuliskan tabel, judul tabel atau mungkin keterangan gambar, nah ini masih sering terjadi fontnya berbeda. Ya, jadi pastikan lagi dicek fontnya semuanya sama ya, sudah sama, misalnya menggunakan Times New Roman, Arial ataupun Calibri ataupun yang lainnya ya, sesuai dengan pedoman yang ada di skripsi masing-masing. Oke, kemudian kesalahan layout selanjutnya adalah ukuran fontnya. Ya, ukurannya. Jadi biasanya dalam penulisan sebuah skripsi atau KTI itu menggunakan 12. Nah, namun mungkin ada beberapa yang di pedoman menggunakan 10 atau mungkin 11. Nah, ini disesuaikan lagi dengan pedoman masing-masing ya. Jadi pastikan dalam penulisannya, misalnya dalam satu bab ini menggunakan ukuran yang sama ya. Jadi misalnya tadi 12 menggunakan 12 sama-sama 12 semua. Jadi nggak ada pembeda ya. Oke. Kemudian yang kedua adalah kesalahan dalam hal redaksinya. Ini juga sering terjadi. Yang pertama adalah salah ketik atau tipe penulisan. Ya, jadi masih sering. Nah, contohnya seperti ini ya. Ini yang dimaksud harusnya gagal jantung, namun ini tulisannya gag, A-nya kurang. Nah, seperti ini ya. Jadi ini kita cek lagi ya, di setiap kalimat kita pastikan penulisannya sudah sesuai ya. Jangan sampai ada tipe-tipe penulisan. Nah, saran saya ya, ini juga ada ya, ini pilih jantung harusnya. Saran dari saya sudah pernah buat video terkait solusi dalam mengatasi tipe penulisan ya. Silahkan scroll di reel yang sudah saya buat di Instagram ya, tinggal scroll di bagian bawah itu ada ya. Salah satu solusinya sangat mudah ya, bahkan dalam hitungan 1 menit sudah clear ya masalah tipe yang ada di proposal ataupun penelitian Anda ya. Jadi nanti menggunakan fitur dari Google Doc ya. Jadi dari Google Doc nanti Anda dapat menyelesaikan, dapat mengidentifikasi beberapa tipe penulisan dan tentunya juga sekaligus mengatasinya ya, karena di situ nanti akan ada rekomendasi ya, tulisan atau kata yang seharusnya tepat itu seperti apa. Oke, jadi silakan dicek di reel saya ya, nanti tinggal dicari di bagian ya, mungkin agak sudah lama ya, 2-3 bulan yang lalu saya buatnya, jadi scroll ke bawah. Oke, kemudian kesalahan redaksi berikutnya adalah kalimat tanpa subjek ya, contohnya seperti ini ya. Ya, yang tanpa subjek itu misalnya ini sering terjadi di awal kalimat ya, jadi di awal sebuah kalimat atau mungkin paragraf masih sering kita temui. Nah, ini contohnya ini aja ya. Dalam jangka waktu panjang, dampak gagal jantung dapat menurunkan kualitas hidup penderita. Nah, ini kan ini kan satu kalimat ya, namun di bagian depan kalimat diawali dengan kata dalam. Nah, ini yang sebenarnya kurang tepat ya, tidak sesuai dengan kaidah EYD. Harusnya di awal kalimat itu subjeknya. Ya, jadi subjek itu di awal kalimat. Ya, jadi sebagai pemberi penjelasan ya, jadi tidak seperti ini. Ya, jadi kita cek lagi ya, kita pastikan ya. Dan ini masih sering terjadi ya di penelitian mahasiswa ya, dimana di awal sebuah paragraf atau mungkin sebuah kalimat ya, sering diawali dengan kata dalam, oleh karena itu, atau mungkin langsung kata karena dan sebagainya. Nah, ini juga masih sering ya. Ya, ini perlu diperhatikan. Kemudian paragraf yang terlalu panjang ya, contohnya seperti ini. Nah, ini contoh paragraf yang terlalu panjang, ini juga kurang baik ya dalam penulisan sebuah penelitian ya. Jadi pastikan ketika ada yang panjang seperti ini dalam satu paragraf, kita cek lagi bisa nggak kita ubah atau kita rubah ke paragraf yang. Nah, kesalahan berikutnya adalah paragraf yang terlalu panjang. Nah, contohnya seperti ini ya. Jadi kalau ketemu paragraf yang terlalu panjang ini tentu ya nggak enak ya, apalagi bagi seorang dosen ya, harus membaca panjang banget. Ya, jadi kita baca lagi mana yang bisa kita cut untuk kita pindah ke paragraf berikutnya. Ya, jadi kita lihat misalnya ini kita ubah. Ya, kalau memang beda penjelasan, sudah beda bahasan, kita bisa
ubah ke paragraf berikutnya seperti ini ya. Ini contohnya seperti ini. Jadi pastikan jangan yang panjang, dan itu saya sendiri masih sering ya mendapati mahasiswa dengan penulisan satu paragraf itu hampir 1 halaman penuh. Nah, itu sebenarnya nggak salah ya, perlu diperbaiki. Kemudian tanda baca yang tidak tepat ya, tanda baca tidak tepat. Jadi biasanya dalam satu kalimat itu kan kita harus memenggal ya, kapan menggunakan koma, kapan menggunakan titik, tanda seru dan sebagainya. Nah, ini harus kita perhatikan ya. Jadi jangan sampai kita asal menuliskan sebuah tanda baca dalam kalimat yang kita buat. Oke, kita contohnya. Oh, kalau ini benar ya, penelitian dari Arya Wahyuni, Oftasari Kurnia tahun 2014. Nah, ini sebenarnya kurang ya, harusnya ini kata dan ya, bukan tanda baca ya, karena hanya 2 orang. Nah, seperti ini perlu kita cek lagi ya. Nah, penelitian Mahanani, oke, benar ya, karena memang seperti ini. Dan kita cek lagi. Biasanya kalau kita menyebutkan beberapa bagian itu sering terjadi ya, tadi masih tanda bacanya asal ya, numpuk jadi satu ya. Contohnya yang seperti ini ya, ini bisa jadi contoh. Oke. Dapat memberi kondisi gagal jantung, koma, dapat memberikan dampak yang negatif terhadap pemenuhan kebutuhan dasar, titik, koma. Nah, ini kalau titik koma itu kan menunjukkan bahwa dia ada subnya. Nah, namun di sini adanya perubahan citra tubuh, titik koma lagi, kurangnya perawatan diri, koma, perilaku dan aktivitas sehari-hari, titik koma. Nah, ini yang kurang tepat ya. Jadi kalau memang kebutuhan diri kemudian titik koma, berarti setelah kebutuhan diri ini isinya adalah bagian dari kebutuhan dasar ya. Ya, maaf, jadi kalau ini kebutuhan dasar maka titik koma setelah itu harus bagian dari kebutuhan dasar, mungkin mandi, mungkin makan, minum dan sebagainya. Ya, bukan yang setara. Kalau ini kan kita lihat setara ya, kebutuhan dasar, perubahan citra tubuh dan sebagainya. Nah, ini juga kurang tepat ya penggunaan tanda bacanya. Oke, kemudian kesalahan redaksi berikutnya adalah penulisan istilah asing. Nah, ini juga masih sering kita temui dan inkonsisten ya pada mahasiswa. Jadi sering kita dapati misalnya di bab 1 sudah kita revisi ya, dosen sudah merevisi, sudah memberikan arahan bahwa untuk istilah asing perlu dicetak miring. Namun begitu beranjak ke bab 2, bab 3 masih sering ditemukan hal atau kesalahan yang sama. Ya, jadi masih sering kita jumpai lagi istilah asing masih biasa ya, jadi belum dicetak miring ya atau italik. Jadi perhatikan lagi, dipastikan semua istilah asingnya sudah kita cetak miring ya, artinya kita gunakan italik ya dalam penggunaan misalnya di Microsoft Word ini ya, seperti itu. Oke, kemudian kesalahan yang ketiga adalah di kesalahan materi. Nah, materi di sini yang pertama adalah terkait definisi. Jadi biasanya kalau kita mengambil sebuah teori dan biasanya penyebabnya karena referensi yang kurang update ya, sehingga ya yang kita ambil definisinya ya kurang tepat. Ya, contoh misalnya ini kualitas hidup merupakan persepsi individu mengenai posisi individu dalam hidup sesuai konteks budaya dan seterusnya. Nah, ini kita cek lagi apakah memang ada yang versi yang lebih baru lagi ya pernyataannya dan memang jauh lebih baik, jauh lebih komplit, tentu ini bisa kita gantikan ya. Jadi kita cek lagi kebenaran ya dari masing-masing teori yang kita ambil atau mungkin pernyataan dari sebuah penelitian, itu perlu kita cross check lagi. Kemudian yang kedua adalah kalimat yang sulit dipahami. Jadi memang ada beberapa kalimat atau penulisan itu ya susah ya, dosen baca mungkin 2-3 kali masih belum menemukan ini maunya apa gitu dalam sebuah kalimat ya. Apalagi kalau itu hasil kopas dari penelitian ya, biasanya mungkin Anda kopas abstraknya, karena biasanya di bab 1 kan diwajibkan harus mencantumkan penelitian terdahulu. Nah, biasanya karena Anda kopas dari artikel, kemudian Anda letakkan di bab 1 Anda. Nah, biasanya sering terjadi ya, masih ya apa adanya, kadang bahasanya masih belum nyambung ya. Jadi perlu dibaca lagi, disempurnakan lagi ya. Jadi jangan sampai membingungkan pembaca ya ketika membaca sebuah
penelitian Anda, khususnya di bagian artikel khususnya ya. Kemudian berikutnya adalah kalimat yang bermakna ambigu. Jadi beberapa kalimat itu memang menimbulkan makna ganda ya. Contohnya seperti ini. Manajemen mandiri pasien dikaitkan dengan penurunan resiko kematian dan lebih sedikit masuk rumah sakit. Pasien perlu mempelajari perilaku baru. Nah, perilaku baru itu maksudnya seperti apa? Apakah perilaku itu yang sebelumnya tidak pernah dilakukan, kemudian dia melakukan, itu perilaku baru? Atau yang dimaksud di sini adalah perilaku sehatnya, ya, yang sebelumnya mungkin tidak menjaga kesehatan, kemudian beralih ke kebiasaannya menjaga kesehatan, mungkin perilaku makannya, kemudian olahraga dan sebagainya. Ya, jadi ini ya masih ambigu ya, ini perilaku baru itu yang seperti apa. Jadi ini perlu kita ubah ya, perlu kita sesuaikan dengan yang kita mau seperti apa sih ya perilaku baru itu. Oke, jadi hindari kalimat yang bermakna ambigu atau bermakna ganda. Kesalahan berikutnya adalah gambar yang tidak jelas ya, ini juga menjadi catatan. Contoh ini ya, ini berupa bagan, namun karena ukurannya terlalu kecil kan juga susah untuk dilihat ya. Ya, belum lagi di bagian bagan ini harusnya ada keterangan ini bagan apa. Ya, misalnya bagan 2.1, kemudian judul dari bagannya apa, dan jangan lupa sitasinya ya, sumber mendapatkan bagan ini dari mana, itu juga perlu dituliskan ya di sini. Jadi sebagai penjelasnya di situ. Jadi ada nama bagannya atau nama gambarnya mungkin, kemudian ada sitasi yang dituliskan di situ. Oke, jadi seperti itu penjelasannya. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik, dan jika ada yang perlu didiskusikan bersama, silakan beri komentar kalian di video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekian video yang saya buat. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum.